Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innamal ilmu indallah fa innama ana nadhirun mubin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Jamaah Masjid At-Tanwir yang insyaallah kita semua mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah senantiasa kita bersyukur, karena hanya orang-orang yang mengetahui saja yang bisa bersyukur. Ia ketahui bahwa sejak dari dalam rahim ibunya sampai dia lahir dan sampai saat ini dia telah banyak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat tersebut kita tidak mampu menghitungnya, karena senyum yang diterima dari orang lain pun merupakan nikmat. Sungguh banyak sekali nikmat Allah. Salawat dan salam insyaallah senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, dan kita semua yang mau mengikuti apa yang beliau tunjukkan, beliau ajarkan. Alhamdulillah kita sudah sampai di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan ke-12 di dalam kalender Islam, kalender Hijriah. Dan tentunya jumlah bulan ini adalah Allah yang tentukan. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah katakan, Inna iddatasy syuhuri 'indallah isna asyaru syahran fi kitabillah yaumul khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah telah menetapkan jumlah bulan ke-12 itu, Allah yang menetapkannya. Maka kalender-kalender kita itu semua kebanyakan adalah bulan jumlahnya 12. Namun meskipun ada kalender di negeri lain yang 13 dan lain-lain sebagainya, itu tidak mengikuti apa yang ditentukan oleh Allah SWT. Maka bulan yang ke-12 ini, bulan Zulhijjah, di dalam bulan ini bulan termasuk di antara 4 bulan haram yang terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 36 itu. Yang pertama adalah bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram. Ini berturut-turut 3 bulan, kemudian bulan Rajab. Di bulan Zulhijjah ini banyak peristiwa-peristiwa yang kiranya perlu kita ketahui, kita pelajari. Yang pertama adalah disempurnakan agama Islam dengan turunnya surah kelima, surah Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu Islam dina. Kemudian di bulan Zulhijjah juga Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim, disitulah di Ka'bah itu kita kenal adanya Ummu, seorang ibu yang bernama Siti Hajar, yang ketika dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim ditinggalkan di Bakkah, di negeri yang waktu itu kosong, negeri yang gersang, tidak ada pohon-pohonan yang banyak. Sungguh ketika ditanyakan kepada suaminya, wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan aku di sini? Apakah karena perintah Allah? Iya, kata Nabi Ibrahim. Kalau demikian, aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Demikian kuatnya akidah, kuatnya tauhid dari seorang ibu, seorang ummu yang akan menjadikan anaknya menjadi Ismail itu adalah ditakdirkan Allah menjadi anak yang paling sabar. Sehingga di dalam surah Al-Anbiya ayat 85 dikatakan, wa Ismaila wa Idrisa wa Zulkifli kullum minas sabirin. Ditetapkan oleh Allah 3 orang ini sebagai tiga-tiganya sebagai hamba Allah yang sabar. Jemaah yang insyaallah kita mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya di Bakkah.
istrinya Siti Hajar yang membentuk, yang mengajari, yang mendidik Ismail seorang anak itu menjadi orang yang sabar, menjadi sungguh orang-orang yang patut diteladani, menjadi Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ia pula pada bulan Zulhijjah ini terjadi penyembelihan terhadap Ismail itu ketika ditanyakan oleh Nabi Ibrahim, wahai anakku, aku bermimpi menyembelih kamu. Apa kata anaknya? Apakah itu perintah Allah? Iya. Semoga aku termasuk hamba yang bersabar. Begitulah Ismail, mau disembelih saja, bersabar. Bagaimanapun ayahnya Ibrahim itu telah lama menunggu. Anak ini telah didapat ketika beliau umur 100 tahun lebih. Lama menunggu untuk seorang anak ini. Namun titah perintah Allah untuk disembelih dilaksanakan. Jemaah yang insyaallah kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika disembelih. Anak tersayang yang ditunggu sampai 100 tahun ini diganti oleh Allah dengan kibas, dengan kambing atau domba. Ada 5 hal yang datang ke dunia ini dengan tanpa proses sebagaimana biasanya. Pertama, Adam dan Hawa turun ke dunia tanpa ayah dan ibu. Kedua, kibas yang menggantikan Nabi Ismail ini. Keempat, tongkat Nabi Musa yang tiba-tiba menjadi ular. Kelima, onta Nabi Saleh yang lahir dari batu. Nah, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa ketika turun ke dunia, bertemunya di dunia ini adalah pada bulan Zulhijjah. Cobalah, hanya ada 2 manusia itu saja di dunia ini. Mereka turun di negeri yang jauh, tidak berdekatan, tidak bertemu. Bagaimanakah mau bertanya kepada siapa? Tak ada manusia lain kecuali dia berdua di dunia ini. Mau bertanya kepada siapa? Rindu kepada istri tercinta, istri yang dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kepada siapa ia bertanya? Tidak ada tempat bertanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan itu terjadi di Jabal Rahmah yang sekarang dibuat tugu di sana. Nah, pada bulan Zulhijjah, insyaallah orang-orang yang sedang mengidamkan istri, mengidamkan pasangan hidupnya, insyaallah di bulan Zulhijjah, kalau kita kenal mungkin itu para jomblo, akan insyaallah di bulan Zulhijjah ini akan bertemu dengan pasangannya, sebagaimana rindunya Adam untuk bertemu dengan Siti Hawa di bulan Zulhijjah. Maka di bulan Zulhijjah ini sangat banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dapat kita pelajari. Kemudian di bulan Zulhijjah juga Nabi Yunus dibebaskan, Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah, dikeluarkan dari perut ikan ketika Nabi Yunus berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau, dan sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang zalim. Begitu dia menyatakan dirinya sebagai orang yang zalim, Allah ampuni dia. Artinya bulan Zulhijjah itu adalah bulan untuk kita senantiasa bertobat kepada Allah. Bertobat, dengan tobat kita itu diajarkan oleh Nabi Yunus, maka Allah akan menerima tobat kita dan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Zulhijjah juga lahirnya anak yang dinantikan oleh Nabi Zakaria. Ketika itu Nabi Zakaria berusia 100 tahun lebih juga. Ada yang menyatakan 120 tahun menunggu datangnya seorang putra yang kemudian lahir bernama Yahya, juga seorang nabi. Jemaah yang insyaallah kita mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa amalan-amalan di bulan Zulhijjah ini hendaklah yang pertama banyaklah berzikir. Persoalan berzikir ini sampai ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah, untuk siapa bumi ini dan seluruh isinya? Bukankah diri kita ini sekarang berada di atas bumi? Lalu untuk siapa kita ini sebenarnya? Dijawab oleh semua makhluk, sayaquluna lillah. Mereka semua mengatakan sepakat bahwa semua yang ada di bumi ini dan seluruh apa yang ada di atasnya, di dalamnya adalah lillah, untuk Allah. Kemudian Allah katakan, Allah tanyakan, qul afala tazakkarun. Katakanlah,
kenapa kamu tidak berzikir? Kenapa kamu tidak mengingatku, kata Allah. Maka marilah kita senantiasa berzikir. Di antara zikir yang kita mesti amalkan adalah zikir dalam surah An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Sekarang alhamdulillah saya lihat jemaah ini tidak ada lagi yang pakai masker. Ada satu. Ya. Insya Allah kita ini semua termasuk orang yang sudah ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditolong oleh binatang jahat yang bernama COVID itu, sudah ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun walfat, dipisahkan antara pertolongan Allah dengan kemenangan. Ini artinya bahwa kita hendaklah menyadari setelah kita ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari bencana besar dan akan mendapatkan kemenangan. Sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat orang-orang akan masuk ke dalam agama Islam dengan berbondong-bondong ke dalam agama Allah. Sudah kita lihat, bagi yang menonton Piala Dunia sepak bola tahu bahwa memang banyak di negeri itu orang-orang yang datang mengunjungi pertandingan itu masuk Islam secara berbondong-bondong. Kemudian Allah katakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. 3 pokok poin ini dimulai dengan fa, maka itu adalah perintah. Fasabbih, maka sucikanlah Tuhanmu. Bihamdi rabbika, dan pujilah Tuhanmu. Wastaghfirhu, dan mohon ampunlah kepadanya. Ini perintah Allah. Inilah zikir yang mesti kita amalkan. Kita hafal ayatnya, kita hafal surahnya. Surah An-Nasr ini adalah surah yang lengkap yang terakhir turun. Dan ini adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka hendaklah kita berzikir subhanallah walhamdulillah wastaghfirullah. 3 zikir ini perintah Allah di dalam surah An-Nasr. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya ialah yang menerima taubat. Jemaah yang insyaallah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, amalan puasa. Puasa di bulan Zulhijjah, terutama di tanggal 9 Zulhijjah. Ketika jamaah yang pergi haji di sana mereka wukuf, maka umat Islam yang tidak pergi sana, yang tidak urusan ke sana, mereka disunnahkan untuk berpuasa pada hari wukuf tersebut. Berpuasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah itu sangat utama, lebih utama daripada puasa pada 10 Muharram. Kemudian kita perbanyak tilawatul Quran, membaca Al-Quran, dan juga banyak bersedekah. Kemudian yang kelima, berkurban. Bagi yang mampu tentunya diniatkan untuk bisa berkurban. Kalau umpamanya tahun ini mungkin karena setelah pandemi agak berat, maka mungkin kita niatkan di tahun depan insyaallah bisa berkurban. Kemudian yang keenam adalah ibadah haji, yaitu muktamar. Muktamar umat Islam sedunia yang akan berkumpul di Padang Arafah, berkumpul di Makkah Al-Mukarramah, berkumpul menghadap melihat Ka'bah secara langsung. Ketika beberapa jiwa yang datang menemui Ka'bah, melihat Ka'bah itu saja menetes air mata, menunjukkan betapa dekatnya hati ini ingin senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sebuah batu yang oleh Umar bin Khattab katakan, engkau hanya batu, tapi karena perintah Allah kita menghadap ke Ka'bah, hati kita menunjukkan supaya hati kita semakin dekat kepada Allah. Insya Allah yang sekarang jadwal tunggu untuk jemaah haji itu sampai 30 tahun, bahkan ada yang lebih. Semoga kita yang hadir di masjid ini, yang sedang melaksanakan ibadah Jumat ini, mendapat kesempatan dalam hidupnya untuk melaksanakan ibadah haji meskipun tertunda sedemikian lama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu
walam yakul lahu syarikum fil mulk walam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah yang insyaallah kita mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 28 Juni sebagai hari Idul Adha bagi umat Islam Muhammadiyah terutama, dan alhamdulillah kiranya berita yang kita dapat Saudi pun melaksanakan demikian. Tetapi di negeri kita ada yang berbeda. Kita menghormati perbedaan tersebut dan anjuran dari PP Muhammadiyah supaya untuk acara penyembelihan hewan kita laksanakan pada besoknya tanggal 29 Juni. Insyaallah kita akan sama-sama menyembelihnya dengan tempat-tempat lain di Indonesia ini. Demikianlah anjuran, saran dan ajakan supaya kita saling kita saling bertoleransi, kita menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Insyaallah perbedaan itu akan menimbulkan rahmah dan pertolongan Allah bagi kita semua. Innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur muslimina fi Rusia, Allahumma ansur muslimina fi Ukraina, Allahumma ansur muslimina fi Ethiopia, Allahumma ansur muslimina fi Sudan, Allahumma ansur muslimina fi Suriah, Allahumma ansur muslimina fi Palestin, Allahumma ansur muslimina fi India, Allahumma ansur muslimina fi Rohingya, Allahumma ansur muslimina fi Indonesia, Allahumma ansur muslimina wal mu'minina fi Jakarta, Allahumma ansur muslimina wal mu'minina fi kulli makan. Allahumma rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashadah. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.